Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Warsun Najib, dalam mata kuliah Teknik Basis Data pada modul keempat, yakni tentang pemodelan data dalam organisasi bagian kedua. Tujuan pembelajaran pada modul ini adalah yang pertama pemodelan relationship, kemudian yang kedua derajat relasi, kemudian kardinalitas dari suatu relationship, cardinality constraint, dilanjutkan dengan associative entity, dan juga bagaimana mengubah relationship yang many-to-many menjadi associative entity. Pemodelan relationship, relationship type, dan relationship instant. Suatu relationship antar dua entitas dimodelkan dengan garis lurus yang menghubungkan antar entitas tersebut. Kemudian relationship ini dapat memiliki atribut sebagaimana entitas yang juga lazimnya memiliki atribut. Atribut ini merupakan sifat-sifat dari relasi tersebut. Kemudian dua entitas dapat memiliki dua relationship di antara dua entitas tadi, atau yang sering disebut dengan multiple relationship. Nanti akan ada contoh di slide selanjutnya. Kemudian ada satu jenis associative entity yang merupakan gabungan dari entitas dan relationship. Artinya entitas tadi juga merupakan penghubung antara dua entitas lainnya. Ini juga akan lebih jelas dalam contoh selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh relationship type dan juga relationship instant yang menyertai. Kita bisa lihat di gambar A, di sini ada relationship type dengan nama complete, jadi nama relasinya atau relationship-nya adalah complete. Relasi ini menghubungkan antara entitas employee di sebelah kiri dan course di sebelah kanan. Nah, di sini ada employee ID merupakan primary key-nya. Kemudian course ID merupakan primary key dari entitas course. Nah, kemudian contoh relationship instannya yaitu di gambar bagian bawah. Ada beberapa instan dari employee di sini, misalnya ada Chen, ada Richie, ada Selco, dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan ada entitas course dengan entity instannya, misalnya C++, Java, COBOL, dan sebagainya. Nah, sehingga yang disebut dengan relationship instant adalah bagaimana misalnya relasi antara Chen, employee yang bernama Chen, dengan entitas di sebelah kanannya yaitu C++ dan Java. Nah, contoh lain misalnya dari Richie misalnya ya. Richie hanya memiliki satu relasi dengan course atau kursus bahasa pemrograman Perl. Nah, dan seterusnya ya. Jadi setiap garis pada gambar yang di bawah ini merupakan suatu relationship instant atau contoh itu ya, contoh dari relationship complete ini. Kemudian kita akan melihat tentang derajat relasi. Nah, derajat relasi ini menyatakan berapa banyak entitas yang terlibat dalam suatu relasi. Nah, misalnya yang pertama unary relationship. Relasi ini hanya melibatkan satu entitas saja. Kemudian kalau binary relationship merupakan relasi yang melibatkan dua entitas. Kemudian ada jenis ternary relationship, relasi yang melibatkan tiga entitas. Nah, contoh nanti akan diberikan di slide selanjutnya. Nah, dalam slide ini diberikan contoh derajat relasi atau relationship degree. Misalnya di sini yang gambar paling kiri, sebuah entitas, kemudian ada relasi yang digambarkan dengan garis ini ya. Garis menghubungkan antara entitas itu sendiri. Jadi suatu entitas berrelasi dengan entitas yang sejenis. Ya, misalnya saja teman-teman bisa membayangkan
relasi antara staff dengan supervisor gitu ya. Jadi pada perusahaan yang sama ada karyawan yang sebagai staff, kemudian ada karyawan di situ juga yang sebagai supervisor atau manager. Nah, itu bisa kita jadikan contoh unary ini. Jadi sama-sama karyawan gitu ya. Kemudian yang tengah ada relasi binary, yaitu yang melibatkan dua buah entitas. Relasi yang menghubungkan dua buah entitas ini contohnya sudah banyak. Kalau yang ini misalnya antara customer dengan ordernya, kemudian antara mahasiswa dengan mata kuliah, dan seterusnya. Kemudian yang paling kanan adalah contoh relasi yang menghubungkan tiga entitas. Bisa kita lihat di sini ada relasi di sebelah atas ada dua, kemudian relasi yang sebelah bawah ada satu. Nah, nanti ada contoh di slide setelah ini ya. Selain derajat relasi, dalam pemodelan ER diagram ini ada istilahnya cardinality. Cardinality dari suatu relationship. Ya, misalnya relasi one-to-one. Jadi pada tiap entitas nanti hanya berelasi dengan tepat satu entitas yang lain. Kemudian ada juga relasi yang sifatnya one-to-many. Nah, sebuah entitas berelasi dengan beberapa entitas lain. Tetapi kalau dilihat dari sisi yang berlawanan, entitas partner tadi hanya berelasi dengan satu entitas tersebut. Ya, ini misalnya seperti kalau antara customer dengan order. Seorang customer bisa memesan banyak order, jadi one to many gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi ordernya, satu order itu hanya boleh berelasi dengan satu customer saja. Kemudian yang ketiga adalah tipe many to many atau sering ditulis end to end gitu ya. Merupakan entitas pada kedua sisi dapat memiliki relasi banyak atau n terhadap entitas yang lainnya. Nah, contoh nanti akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Ya, dalam slide ini diberikan beberapa contoh, semuanya tentang unary relationship, yaitu relasi yang hanya melibatkan satu entitas saja. Nah, yang paling kiri misalnya ada entitas dengan nama person. Nah, person ini ada relasi dengan entitas ini, person ini sendiri dengan relasi namanya is married to. Nah, jadi ini relasi menikah gitu ya. Misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, atau sebaliknya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Nah, ini relasinya adalah one to one, karena lazimnya seorang laki-laki punya istri satu gitu ya, dan juga sebaliknya. Tetapi kalau ada kasus yang tidak biasa, misalnya satu person punya istri dua, maka tidak bisa digambarkan dengan model ini gitu ya. Ya, kemudian yang contoh kedua, yang tengah, ada entitas namanya employee. Employee ini berelasi dengan entitas employee ini sendiri dengan relasi yang namanya manage atau semacam manager dengan staffnya gitu ya. Jadi kalau dipecah, ada employee yang perannya sebagai staff dan ada employee yang berperan sebagai manager. Sehingga relasinya kalau kita gambarkan bisa menjadi seperti ini. Ada manager, kemudian manager itu berelasi dengan staff. Nah, kalau digambarkan maka relasinya one to many gitu ya, dengan relasi manage. Ya, ini hanya untuk hanya untuk membantu gitu ya, membantu pengertian, karena sebenarnya manajer dan staff ini satu entitas, yaitu employee, cuman perannya satu sebagai manajer dan satu sebagai staff. Kemudian yang ketiga, yang paling kanan ada entitas namanya team. Nah, team ini stand after atau kayak melawan gitu ya. Misalnya ada tim sepak bola, satu tim melawan tim sepak bola yang lain, nah maka relasinya juga one to one gitu
gitu ya. Artinya dari satu tim berrelasi dengan tim yang lain. Kemudian di sini diberikan contoh untuk binary relationship. Contoh yang pertama juga bertipe one to one, misalnya antara employee atau karyawan berrelasi dengan entitas parking space. Nah, kadang-kadang di perusahaan kan ada ya staff yang diberi tempat parkir khusus, sehingga ini relasinya as assigned atau diberikan gitu ya. Employee diberikan parking space, maka satu orang employee ya hanya diberikan satu tempat parking saja, sehingga relasinya di sini relasi one to one. Kemudian yang sebelah kanan ada entitas produk line atau jalur produksi katakanlah ya. Kemudian yang sebelah kanan ada entitas produknya atau barangnya. Nah, sehingga di sini kedua entitas ini direlasikan dengan relasi contains. Artinya produk ini itu ada di dalam jalur produksi yang mana gitu ya. Misalnya ada jalur produksi ABC ya, maka jalur produksi A itu memproduk atau membuat produk apa saja. Sehingga relasinya ini ada one to many ya. Satu jalur produksi atau katakanlah satu mesin gitu ya, satu mesin produksi bisa memproduksi banyak produk. Jalur produksi B bisa memproduksi banyak produk juga, sehingga relasinya di sini one to many gitu ya, dengan relasi konten. Kalau konten ya produk itu tergabung dalam produk lain yang mana. Kemudian yang ketiga masih relasi binary, tetapi di sini relasinya adalah many to many, yakni antara entitas student dengan entitas course, dengan nama relasinya register for. Jadi ada student ini mendaftar untuk kursus atau pelatihan atau mata kuliah apa gitu ya, sehingga relasinya many to many. Artinya seorang student itu boleh mengambil many course atau n course, dan juga sebaliknya kalau dilihat dari sisi course, sebuah course atau sebuah pelatihan atau sebuah mata kuliah itu boleh diambil oleh banyak student gitu ya, cara membacanya. Kemudian di slide ini diberikan contoh relationship yang sifatnya ternary. Nah, seperti istilahnya, maka dia melibatkan tiga buah entitas, yaitu entitas vendor di sebelah kiri, kemudian entitas part atau komponen di sisi atas, kemudian ada entitas warehouse atau gudangnya. Nah, relasinya adalah supply atau pemasok gitu ya. Jadi misalnya di sini ada contoh, vendor X mensuplai part C dan dimasukkan ke gudang Y gitu ya. Nih misalnya, jadi ini kan contohnya di kasus perusahaan mebel ya. Perusahaan mebel itu kan kadang-kadang harus membeli bahan mentah atau barang lain. Jadi di sini ada part atau komponen gitu ya. Komponen itu misalnya kalau di almari ada hiasannya atau ada kacanya atau ada kuncinya, ada engselnya dan sebagainya ya. Jadi perusahaan mebel tadi ini membeli dari sebuah vendor, misalnya vendor toko besi gitu ya, untuk supplier kunci, engsel dan sebagainya. Maka dia punya data. Vendor toko besi tadi membeli atau menawarkan ke toko ini komponen misalnya engsel tadi, dan kemudian disimpan di warehouse mana, misalnya C di sini ya. Nah, kemudian relationship supply-nya ini atau pemasoknya itu memiliki atribut yaitu shipping mode dan unit cost atau harga satuan. Jadi ini shipping mode itu pengirimannya ya, misalnya pengiriman kan bisa pada hari yang sama atau 2 hari lagi atau dan sebagainya. Kemudian harganya berapa. Jadi yang kotak bawah ini menunjukkan atribut atau keterangan dari supply-nya ini ya. Jadi pemasokannya dengan shipping mode tertentu. Kalau di sini contohnya next day, kemudian harga satuannya misalnya $5 gitu. Nah, sehingga ini juga merupakan contoh bahwa
sebuah relationship supply bisa memiliki atribut shipping mode dan unit cost gitu ya. Jadi mirip entitas yang juga bisa memiliki atribut. Kemudian ada istilah cardinality constraint, yaitu suatu angka yang menunjukkan batas minimal atau batas maksimal suatu entitas dapat berelasi dengan entitas lainnya. Nah, secara garis besar ada dua, yaitu cardinality minimum dan cardinality maksimum. Yang minimum itu sifatnya opsional kalau boleh 0 gitu ya. Kemudian sifatnya mandatory kalau harus 1. Contohnya nanti di slide setelah ini. Kemudian kalau maksimum ya jumlah maksimumnya berapa, nanti angkanya dituliskan. Kita lihat di contoh saja. Ya, contohnya misalnya di slide ini ya, ada mandatory cardinality, artinya cardinality yang harus gitu ya. Jadi simbolnya yang ini, mandatory one berarti minimalnya 1, maksimalnya 1. Jadi kalau saya tulis di sini, ini minimalnya 1, maksimalnya 1. Yang sebelah kanannya, ini opsionalnya 0, maksimalnya 1. Kalau yang bawahnya, optionalnya many berarti minimalnya 0, maksimalnya n itu ya. Kemudian yang sebelah kirinya, mandatory 1 atau mandatory many ini berarti minimalnya 1, maksimalnya n gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan minimal dan maksimal tadi yang ini ya. Jadi dalam garis relasi kan ada dua tanda. Ini kayak angka 1 double gitu, ini berarti minimalnya 1, maksimalnya 1. Berarti sifatnya mandatory. Nah, misalnya di contoh relasi yang digambar ini, ada relasi antara pasien dengan pasien history. Nah, di sini ada relasinya adalah minimalnya 1, ini 1 ya, kemudian maksimalnya many. Nah, berarti di situ bisa kita baca seorang pasien itu minimal punya 1 pasien history atau biasanya disebut rekam medis itu ya. Kemudian maksimalnya bisa n, karena kalau sudah periksa beberapa kali, nanti seorang pasien pasti punya beberapa kali rekod atau rekam medis ya. Nah, ini misalnya dicontohkan ada Sarah itu pernah visit 2 kali ya, nanti rekamannya juga 2 kali. Kalau si Mark baru 1 kali, LC baru 1 kali. Nah, itu sifatnya adalah 1n berarti sifatnya mandatory gitu ya. Mandatory many di sini termasuk. Ini contoh yang mandatory many. Kemudian kalau dilihat dari sisi pasien, sebuah pasien history atau satu rekam medis gitu ya, itu hanya berrelasi dengan seorang pasien saja. Jadi satu dan hanya 1, jadi minimalnya 1 dan ininya juga 1 ya. Kalau kita lihat di sini, ini minimalnya 1, maksimalnya juga 1. Jadi ini contoh yang mandatory one ini ya. Jadi relasi yang dari sisi pasien itu sifatnya mandatory one, artinya tadi cara membacanya, sebuah pasien history itu hanya berrelasi dengan tepat 1 pasien saja. Tidak boleh kosong dan tidak boleh lebih dari 1. Ya. Sehingga disebut mandatory. Mandatory itu kan harus ya. Harus 1. Nah, ini bisa kita baca di bawahnya. 1 atau sebuah pasien history hanya berrelasi dengan 1 pasien saja. Kemudian kalau yang ini, 1 pasien itu minimal memiliki 1 pasien history, tetapi maksimalnya bisa banyak atau n. Ya, jadi ini contoh ada cardinality relationship itu ya. Kemudian contoh yang lain adalah optional one dan mandatory one gitu ya. Misalnya di sini relasi antara employee dengan project. Jadi seorang karyawan ini ditugaskan dalam project. Nah, di sini bisa kita lihat ada anunya 0 ya, minimalnya 0. Kalau saya tulis di sini, minimalnya 0 dan maksimalnya adalah n. Nah, sehingga ini merupakan contoh dari yang optional many ya, contoh dari yang ini.
optional many. Nah, tadi cara membacanya adalah satu karyawan atau satu employee ini bisa ditugaskan ke 0, artinya tidak ditugasi, atau n, atau banyak sekali ya. Misalnya di sini ada contoh, karyawan namanya Rose. Rose ini dia ditugaskan di 2 project, yaitu BPR, Business Process Reengineering, dan project OO atau Object Oriented misalnya ya. Kemudian employee yang namanya Pete ini tidak ditugasi sehingga 0 itu ya. Kemudian yang ketiga, Debbie ditugasi 1 di TQM atau Total Quality Management. Kemudian karyawan keempat namanya Tom, ini ditugaskan 3 project, ada project BPR, Business Process Reengineering, project Object Oriented, dan project CR misalnya Customer Relationship itu ya. Nah, sehingga ini minimalnya itu 0, maksimalnya n atau many. Nah, kemudian dari sisi sebaliknya ya, yang dari sisi sini mandatory one. Artinya minimalnya 1 dan maksimalnya many. Atau bisa kita baca di sini, satu project itu harus ada minimal 1 karyawan yang bertanggung jawab, dan juga bisa juga banyak orang ya. Jadi dari sisi sini, sebuah project itu harus di-assign minimal ke 1 orang karyawan, tapi bisa juga ke many employee gitu ya. Sehingga relasinya adalah mandatory mandatory one gitu ya. Sehingga ini merupakan contoh yang mandatory many maksudnya ya. Contoh yang kalau kita linkkan ke sini, contoh yang ini. Jadi minimalnya 1, kemudian maksimalnya n gitu ya, atau many. Berikutnya adalah contoh yang optional cardinality. Nah, di sini ada satu entitas namanya person. Ini berrelasi dengan entitas yang sama, yakni entitas person juga. Tetapi bisa kita lihat di sini sifatnya opsional ya, karena ada tandanya minimal ini 0. Kalau saya tuliskan di sini minimal ini 0, ini 1, demikian juga yang bawah ini ada 0 dan 1-nya itu ya. Kemudian sehingga kalau kita lihat di sini untuk satu person ini ya, bisa Anda baca di sini juga, seorang person itu tidak menikah atau menikah dengan maksimal 1 orang saja itu ya. Jadi sifatnya opsional. Ini contohnya misalnya di instannya di sebelah kanan ada Shirley itu ya. Shirley menikah dengan Alice. Kemudian Meg menikah dengan Kathy. Nah, kemudian si Dawn dan Fred misalnya belum menikah, jadi masih 0 gitu ya. Nah, sehingga di sini sifatnya opsional, artinya ada yang berelasi, artinya relasi merit to ini, tetapi ada juga yang tidak berelasi, artinya 0. Atau kalau di bagian atas di sini ada optional one ya, yang ini ada optional one. Ini merupakan contoh yang ini. Kemudian ada contoh multiple relationship. Jadi di sini ada 2 entitas, yaitu entitas employee di sebelah kiri dan entitas departemen di sebelah kanan. Tapi kita lihat di sini ada 3 relationship. Yang pertama relationship antara employee dengan employee itu sendiri. Jadi relasinya supervise atau karyawan dengan supervisornya itu ya. Sehingga sininya jadi seorang supervisor misalnya ya. Seorang employee yang bertugas sebagai supervisor itu mensupervisi banyak orang itu ya, 0 atau many. Tapi sebaliknya kalau nanti ada ada seorang employee, dia supervise hanya 1 orang. Kemudian relasi yang kedua antara employee dengan departemen.
relasinya works in gitu ya. Jadi seorang karyawan bekerja di departemen mana. Ini juga relasinya kan mandatory one ini ya. Yang sebelah kanan itu, kalau kita lihat di sini, ini merupakan contoh yang mandatory one. Ya, karena bisa kita lihat di situ seorang employee harus berrelasi dengan minimal 1, maksimalnya juga 1 ya. Artinya dia hanya bekerja di satu departemen. Tetapi bisa kalau dilihat dari sebaliknya di sini, dalam satu departemen itu house worker memiliki pekerja minimal 1, maksimalnya N. Jadi ini mandatory many berarti ya kalau di sini ya. Yang contoh sebelah kanan nih, kalau saya tuliskan di sini, berarti ini adalah contoh yang mandatory many. Kemudian di bagian bawah ada juga relasi antara employee dengan departemen gitu ya. Jadi employee ini karyawan memanage 0 atau 1. Jadi ini minimalnya 0, maksimalnya 1, sehingga ini optional one. Kalau di kategorinya berarti di sini ada optional one. Nah, kalau yang di sini ya mandatory one sama ya, kalau yang ini ya. Yang sisi employee dia sama-sama mandatory one. Sehingga di sini kalau kita lihat dari satu sisi, employee memanage 0 atau 1. Artinya kalau 0 ya dia tidak sebagai kepala departemen itu ya, tapi kalau 1 dia berfungsi sebagai kepala departemen. Tapi kalau dilihat dari arah sebaliknya, dalam sebuah departemen is managed by dikelola atau dipimpin gitu ya, dipimpin oleh hanya 1 kan ya, maksimal 1 dan minimalnya 1, sehingga dalam satu departemen di manage atau dipimpin oleh 1 orang employee saja atau kepala bagian saja. Ya, seperti itu ya kira-kira untuk yang jadi multiple relationship-nya ada 3 tadi. Yang pertama relasi ini supervisor tadi, kemudian relasi work in, yang ketiga relasi manage atau kepala departemennya. Nah, di sini masih ada satu contoh lain tentang multiple relationship. Di sini ada entitas profesor di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada entitas course dengan relasi is qualified. Artinya profesor itu memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk mengampu suatu course atau mata kuliah. Kemudian ada relasi yang kedua, relasinya adalah schedule-nya ya, schedule di semester berapa misalnya. Nah, di sini ada yang menarik, agak berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada angka 2 ya. Ada angka 2. Nah, di sini menunjukkan, bisa kita lihat di bawahnya, artinya cardinality minimumnya 2. Nah, kalau maksimalnya N ya, tapi minimalnya 2. Nah, sehingga di sini setiap course ini minimal ada 2 profesor yang mengampu atau yang memiliki kualifikasi gitu ya. Jadi dalam setiap course ini ada 2, minimal 2, maksimalnya bisa banyak profesor yang mampu mengampu mata kuliah tersebut. Kemudian kalau dari arah sebaliknya, tiap profesor ini minimal 1 course, maksimalnya juga bisa banyak. Artinya harus mandatori ya, seorang profesor harus ditugaskan juga di satu mata kuliah atau course. Kemudian ya di sini bedanya dengan slide sebelumnya tadi, ini minimalnya bisa di-set angka 2 gitu ya. Kalau yang sebelumnya tadi kan hanya 1. Tapi di sini minimalnya itu bisa 2 ya. Sekali lagi, untuk satu course itu minimal ada 2 profesor yang mampu mengampu mata kuliah tersebut misalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian aspek lain, multi-value attribute dapat dimodelkan sebagai relationship. Ya, ini aspek lain saja ya. Artinya di sini ada atribut, ada satu entitas course, kemudian ada
3 atribut. Yang pertama course ID itu primary key-nya ya, karena ada garis bawahnya. Kemudian ada course title. Kemudian yang ketiga ada prerequisite atau mata kuliah prasyarat itu ya. Nah, kita lihat ini yang prerequisite itu kan ada tanda kurung kurawalnya ya. Kalau Anda lihat kan ada tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, ini simbol multi value attribute. Jadi di sini artinya suatu mata kuliah itu syarat mata kuliah prasyaratnya bisa lebih dari satu ya, namanya multi value itu. Misalnya kalau ada mata kuliah desain sistem informasi, prasyaratnya misalnya harus ada base data dan ada pemrograman dasar misalnya ya. Nah, itu syaratnya bisa 2. Nah, di sini entitas atau atribut yang multi value prerequisite itu bisa dimodelkan seperti ini. Adanya course dan ada prerequisite atau mata kuliah prasyarat. Nah, sehingga nanti relasinya ya prerequisite tadi. Suatu mata kuliah punya syarat 0 sampai N. Kalau 0 ya tidak ada, kalau N berarti syaratnya lebih dari 1 gitu ya. Atau bisa juga seperti ini, kalau ada mata kuliah prasyarat berarti dia pasti berrelasi dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Contoh yang lain di bawah ada entitas employee dengan atribut 1, 2, 3. Jadi atributnya ada 3, employee ID, kemudian employee name, kemudian ada satu atribut lagi yang juga multi value adalah skill. Nah, skill ini selain multi value dia juga composite ya, atau composite. Karena skill itu bisa diuraikan lagi menjadi skill code, kemudian skill title, dan skill type. Itu mirip alamat itu ya. Kalau alamat kan ada nama jalan, nama kelurahan, nama kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Itu composite ini juga contoh skill composite. Di sini kan ada 2 tanda ya. Yang satu tanda seperti tadi, ada tanda kurung kurawal. Ini yang menunjukkan multi value. Yang satunya kurung biasa yang menunjukkan dia composite itu ya. Jadi yang ini tandanya kurang bagus. Yang multi value dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kemudian yang composite ini menggunakan kurung biasa. Ini ya composite bahwa skill itu tersusun atas skill code, skill title, dan skill type. Nah, yang seperti ini itu bisa dipecah itu ya menjadi relationship dan entity. Jadi ada employee nanti berrelasi dengan skill dan berrelasi dengan entitas bantuan di sini yang possess atau memiliki. Artinya employee ini memiliki skill. Nah, ini yang tengah ini mirip seperti associative entity ya fungsinya ya. Kalau saya tuliskan di sini, ini fungsinya mirip sebagai associative entity. Artinya relationship possesses itu kan menghubungkan antara employee dan skill. Tetapi di sini juga bisa kita lihat sebagai entitas karena dia punya atribut employee ID dan skill code bisa juga nanti ditambahkan gitu ya. Ditambahkan atribut yang lain. Ya, tapi di sini poin yang dibahas adalah ini ya, bahwa sebuah multi value attribute bisa dimodelkan dalam relationship antara entitas yang mendukung tadi, yaitu employee dan skill-nya. Oke, kemudian ada kalanya proses bisnis dapat dimodelkan sebagai relationship disertai atribut atau sebagai associative entity ya. Ini diberikan kapan kita memilih dalam bentuk relationship plus atribut dan bukan merupakan associative entity ya. Kalau associative entity kan seperti ini ya, yang logonya rounded rectangle, kotak, tapi yang titik sudutnya agak melengkung. Yang pertama,
Jika relationship pada associative entity harus bersifat many. Kemudian associative entity dapat memiliki makna tersendiri, berbeda dengan entitas yang lain, yang di kiri kanannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, associative entity memiliki identitas unik dan juga memiliki atribut lain. Kemudian associative entity dapat berelasi dengan entitas di luar kedua entitas terhubung. Kemudian, ini agak berbeda ya. Ternary relationship harus dikonversi menjadi associative entity. Ya, nanti kita lihat contoh di slide berikutnya. Nah, di sini misalnya ada relasi antara entitas employee dan relasi dengan entitas course. Relasinya adalah complete. Artinya si employee atau karyawan itu menyelesaikan training atau pelatihan atau kursus pada tanggal berapa, ini makanya ada atributnya ya. Ini atribut, yaitu atribut dari relasi komplit ini, yaitu date completed. Ini juga ditulis di bawahnya ya. Atribut date completed yang ini dimaksudkan untuk menyimpan data tanggal selesainya pelatihan. Jadi atribut ini merupakan contoh atribut dari suatu relationship complete tadi. Nah, ini kelanjutan dari diagram yang sebelumnya tadi. Ada employee, entitas employee dan entitas course. Kemudian di tengahnya ada relationship complete ya. Artinya menyelesaikan course. Nah, relasi seperti itu ini bisa diubah menjadi associative entity. Yang ini kan rounded rectangle ya. Kotaknya, sudutnya rounded, ada kurva itu. Sehingga di sini merupakan associative entity. Artinya selain dia sebagai entity, dia juga sebagai penghubung antara entitas employee dan entitas course. Nah, sehingga di sini memiliki nama tersendiri ya, yaitu namanya certificate. Karena memang seperti syarat tadi bahwa selain ini merupakan penghubung antara entitas employee dan course, entitas yang tengah ini bisa berdiri sendiri dengan nama certificate. Dan biasanya ada certificate number dan tanggal diterbitkan sertifikat tadi. Nah, ini juga bisa kita baca di sini. Associative entity adalah seperti relasi yang memiliki atribut, tetapi juga dapat dipandang sebagai sebuah entitas. Relasi karena menghubungkan dua entitas di kiri kanannya. Sebuah entitas karena dia punya identifier juga, yaitu sertifikat number itu ya. Kemudian catat bahwa many-to-many relationship pada diagram slide sebelumnya telah diubah atau diganti menjadi maksudnya dua one-to-many relationship ini kan one-to-many ya, dari sini ke sini one-to-many, dari sini ke sana juga one-to-many itu, dan associative entity. Ya, ini merupakan ada kaitannya dengan slide sebelumnya, diagram pada slide sebelumnya. Contoh associative entity yang lain, di sini ada namanya BOM structure. BOM itu bill of material, ini ada di atas ya, bill of material. Jadi suatu komponen itu penyusunan apa saja, atau suatu item atau suatu item yang di sini ya. Ini kan kasusnya di mebel ya, suatu item misalnya pintu atau daun pintu itu ya. Daun pintu itu kan juga tersusun atas banyak item yang lain, misalnya daun pintu itu engselnya ada 2. Kemudian ada kuncinya, ada kacanya dan sebagainya ya, misalnya ya. Artinya itu relasi ini menunjukkan proses seperti itu di mebel gitu ya. Sebuah item has komponen, nah nanti ada komponennya bisa many gitu ya. Dan juga sebaliknya suatu bill of material, suatu material itu bisa dipakai pada berbagai macam item. Misalnya tadi kunci ya. Kunci bisa dipakai di pintu, bisa dipakai di jendela, bisa dipakai di laci atau hal yang lain itu. Nah, sehingga di sini entitas item berrelasi dengan dirinya sendiri, artinya dengan item yang lain. Karena daun pintu kan juga merupakan item ya, secara keseluruhan. Tapi secara terpisah-pisah juga bisa dilihat bahwa daun pintu itu ada ininya, ada engselnya, ada
kacanya misalnya, ada kuncinya, ada profil atau hiasannya, dan sebagainya. Nah, dan ini merupakan entitas juga. Entitas yang disebut sebagai Bill of Material Structure dengan parameter atau atribut effective date dan quantity itu ya. Misalnya tadi kalau pintu itu tersusun atas engsel, jumlahnya berapa? 2, kunci jumlahnya 1, dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian pada relasi terner ini ya, jadi melibatkan tiga buah entitas. Ada entitas vendor, entitas part atau komponen, kemudian entitas warehouse. Nah, cardinality constraint-nya itu bisa kita lihat dari ini ya, sudah diberi keterangan 1, 2, 3. Yang pertama misalnya, setiap vendor dapat memasok banyak komponen kepada sembarang warehouse atau gudang, tetapi need not atau tidak harus supply any part. Artinya ada nolnya ini ya, artinya nol many, artinya minimalnya nol, artinya tidak boleh juga dia tidak boleh tidak mengirim ke warehouse tertentu itu ya, sehingga minimalnya nol. Kemudian yang kedua, dari sisi part, setiap part dapat disuplai oleh sembarang vendor to more than one warehouse, ya kan, ini one to many kan ya, one to many, tetapi setiap part harus disupply by at least one vendor ya. Jadi relasinya harus dari vendor juga harus ada satu gitu ya. Ada ininya ya, satunya itu ya, ada suppliernya. Kemudian yang ketiga, setiap warehouse dapat disuplai atau dipasok oleh sembarang komponen from more than one vendor. Jadi many-nya more than one vendor, tetapi setiap warehouse must be supplied with at least one part gitu ya. Jadi dalam setiap warehouse itu minimal harus disuplai dengan satu part itu. Ya, kira-kira seperti itu yang relasi melibatkan tiga buah ternary ya. Kemudian di sini ada pemodelan yang terkait dengan timestamp atau data waktu. Misalnya di sini ada entitas produk, kemudian ada primary key product ID, kemudian ada ini tadi ya, contoh lagi ada multi value attribute yang tanda, sekali lagi saya tuliskan di sini, yang tanda kurawal ini merupakan multi value attribute. Kalau yang tanda kurung biasa itu merupakan composite ya, composite attribute. Nah, kalau dalam kasus ini bisa Anda lihat multi value-nya adalah price history, artinya harga ya. Jadi suatu produk kan biasanya harganya bisa berubah ya, misalnya almari, almari pakaian misalnya ya. Mungkin pada tahun 2010 harganya 1 juta, kemudian 2011 naik menjadi 1.100.000 misalnya ya. Nah, ini kan ada satu produk itu kalau mau dicatat price history-nya itu bisa multi value, artinya bisa lebih dari satu nanti. Ketika harga 1 juta itu efektif date-nya berapa dan harganya berapa. Nanti harga kenaikannya misalnya tahun sekian, harganya berapa dan sebagainya. Jadi ada timestamp ya, jadi nilai waktu yang terkait dengan data, artinya bisa terkait dengan waktu terjadinya transaksi atau event. Nah, kalau di sini biasanya terjadi pada saat kenaikan harganya gitu ya. Ya, ini contoh pemodelan data dengan timestamp. Ini juga penting juga karena kalau dalam forensik itu ya, digital forensik itu pasti
memerlukan data tentang tanggal itu ya, sangat penting. Ya, di sini juga satu contoh lagi IR diagram tentang produk, entitas produk dengan produk lain. Nah, ini kalau di di manufacture kan suatu produk itu ada ininya ya, ada timestamp-nya. Misalnya kalau Anda membeli minuman kemasan itu ya kan ada tanggal produksinya, batch keberapa, tanggal sekian, batch sekian ya, ada produk lain kan ya. Nah, ini ada ada associative entity yang mencatat itu. Suatu produk itu dibuat oleh produk lain yang mana atau jalur produksi yang mana, desain pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kayak rentang waktunya itu ya. Nah, ini juga ada keterangannya. Associative entity assignment, jadi yang ini menunjukkan rentang tanggal penugasan produk lain untuk memproduksi produk tertentu ya. Tadi saya sampaikan. Misalnya dalam minuman kemasan itu ada tanggalnya. Oh, dia pada tanggal sekian itu diproduksi oleh jalur lain tertentu. Sehingga nanti kalau ada kasus itu bisa di trace itu ya, bisa dilacak. Ini juga ada catatannya. Pemodelan data dengan waktu atau timestamp itu seringkali menjadi penting, terutama terkait digital forensik, undang-undang ITE, transaksi elektronik, dan sebagainya gitu ya. Karena kaitannya nanti dengan barang bukti ya. Oke, kalau di slide ini beda software IRD dapat menggunakan notasi dan simbol yang berbeda. Oh ya, ini notasi yang dipakai di Microsoft Visio ya, untuk IR diagram untuk Pine Valley Furniture. Ya, ini entitas-entitasnya beberapa kan sudah kita kenal ya, ada produk, ada order line, ada order customer, dan yang lain-lain. Vendor, supplier, raw material, dan seterusnya ya. Ya, jadi dapat memberikan gambaran entitas-entitas yang menyusun entity relationship diagram untuk suatu bisnis mebel ini ya. Ya, sekian untuk daftar pustaka, nanti bisa dilihat dari buku yang sama, Modern Database Management ya. Terima kasih. Untuk kuis bisa dilihat pada folder di modul 4 ya. Silahkan dicoba untuk melatih pemahaman Anda sekalian. Terima kasih. Kalau ada saran dan komentar nanti bisa seperti biasa bisa berkorespondensi melalui email saya warsun@ugm.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.